Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBRI, MDKA, ANTM, BBC-A, BMRI, dan TLKM yang paling banyak dibeli asing 9 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 9 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 9 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.356,01, menguat 20,48 poin, sebesar 0,38%, dengan net buy asing untuk semua pasar sebesar 190,8 miliar. Sebelum penutupan perdagangan siang, IHSG sempat berada di zona merah karena asing take profit. Sebab pada perdagangan minggu kemarin, IHSG sudah naik sangat signifikan. Sektor pertambangan mencatat kenaikan 35 poin, sebesar 2,38%, dan sektor infrastruktur mencatat kenaikan 10 poin sebesar 1,18%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk hari ini. Untuk grafik MACD-nya, pada hari ini terlihat masih melanjutkan kenaikannya. Sudah 3 hari berturut-turut IHSG mengalami kenaikan. Untuk grafik akumulasinya, terlihat secara umum bergerak menanjak semakin ke atas, dan sekarang sudah berada di atas garis angka 157 something, dan grafik money flow-nya juga terlihat mulai naik ke atas pada hari ini seiring dengan bertambah besarnya dana asing yang sudah masuk ke bursa. Walaupun IHSG hari ini mengalami kenaikan, tetapi masih ada beberapa saham yang paling banyak dijual asing, yaitu ASII sebesar 107,2 miliar, Excel sebesar 39,7 miliar, ICBP sebesar 36,7 miliar, WSKT sebesar 34,7 miliar, dan HMSP sebesar 31,4 miliar. Untuk saham ICBP dan WSKT, sudah saya ulas pada video yang kemarin. Kurang lebih grafiknya hampir sama, tidak terlalu beda jauh. Karena kenaikan inflow asing pada hari ini cukup besar, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Pada penutupan perdagangan, tanggal 9 November 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp3.690, menguat 130 poin sebesar 3,65%. Net buy asing pada saham BBRI ini sebesar 370,5 miliar dan merupakan top inflow nomor 1. Harga penutupan saham BBRI ini berhasil menembus melewati garis resistennya yang berada pada harga Rp3.562 dengan volume perdagangan kurang lebih sama dengan volume perdagangan hari kemarin. Sudah 3 hari berturut-turut volume akumulasi asing pada saham BBRI ini cukup besar. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak semakin menanjak ke atas sejak 2 hari yang lalu, seiring dengan kenaikan harganya, dan grafik MACD-nya sudah berada sedikit di bawah garis angka 100. Akumulasi asing sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.422,9 miliar atau sekitar 1,4 triliun. Wow, akumulasi yang sangat besar sekali. Harga saham BBRI ini masih berpotensi untuk naik lagi sampai sekitar harga Rp4.000. Tetapi waspada sajalah. Sebelum mencapai target price Rp4.000, mungkin asing akan take profit duluan untuk 1 atau 2 hari. Untuk grafik akumulasinya terlihat sudah menanjak tinggi ke atas, tetapi masih di bawah garis minus angka 1.500 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing
pada saham BBRI ini sebenarnya masih sangat besar. Untuk grafik money flow-nya, secara umum bergerak naik ke atas dan belum mencapai area jenuh belinya di angka 80. Pada penutupan perdagangan, tanggal 9 November 2020, harga saham MDKA ditutup pada harga Rp1.965, menguat 30 poin sebesar 1,55%. Net buy asing pada saham MDKA ini sebesar 60,6 miliar dan merupakan top inflow nomor 2. Harga penutupan saham MDKA ini berada sedikit di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp1.945. Untuk grafik MACD-nya bergerak agak mendatar sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai 4 November 2020. Setelah itu agak sedikit naik tipis sampai sekarang dan grafiknya masih di bawah angka 100. Peluang untuk harganya naik masih ada, tetapi sangat tipis naiknya. Kalau beli di atas harga Rp2.000, saya khawatir bisa nyangkut. Karena kalau dilihat dari grafik harganya, harga saham MDK ini sudah naik banyak. Kalau vaksin COVID-19 sudah tersebar ke banyak negara dan ekonomi sudah mulai pulih, harga emas dunia bisa rontok dalam waktu sekejap. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih bergerak naik ke atas dan agak slow kenaikannya. Untuk grafik money flow-nya, terlihat sudah bergerak menurun ke bawah dan sudah meninggalkan area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa sudah banyak investor lokal yang melepas saham MDKA ini. Berita terbaru dari CNBC-Indonesia.com hari ini mengatakan bahwa vaksin COVID dari Pfizer bisa buat harga emas ambrol 2,6% dalam hitungan menit. Pada penutupan perdagangan, tanggal 9 November 2020, harga saham ANTM ditutup pada harga Rp1.240, menguat 115 poin sebesar 10,22%. Net buy asing pada saham ANTM ini sebesar 47,7 miliar dan merupakan top inflow nomor 3. Untuk grafik MACD-nya, terlihat agak sedikit naik ke atas pada hari ini, setelah sempat bergerak mendatar sejak tanggal 23 Oktober sampai 6 November 2020, seiring dengan kenaikan harganya yang agak tipis pada periode tersebut. Untuk volume perdagangan hari ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan volume perdagangan harian sejak seminggu belakangan ini. Harga saham ANTM ini masih berpotensi untuk melemah karena harga penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.295. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas setelah sempat turun dalam sampai pada tanggal 6 November 2020 dan grafik akumulasinya masih berada di bawah garis angka minus 1 miliar yang menandakan bahwa distribusi asing pada saham ANTM ini masih sangat besar sekali sampai sekarang. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah bergerak menurun ke bawah walaupun turunnya agak slow dan grafiknya sudah berada di bawah area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa investor lokal sudah melepas saham ANTM ini sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan, tanggal 9 November 2020, harga saham BBCA ditutup pada harga Rp31.425, melemah 75 poin sebesar minus 0,24%. Net buy asing pada saham BBCA ini sebesar 42,2 miliar dan merupakan top inflow nomor 4. Walaupun harga saham BBCA ini melemah, namun harga penutupannya masih berada jauh di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp31.024 dan harga saham BBCA ini masih berpeluang untuk naik lagi
sampai ke harga Rp34.000. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan kenaikan harga saham BBSA ini. Untuk grafik akumulasinya, secara umum terlihat bergerak naik ke atas dan pada hari ini bergerak agak sedikit mendatar karena volume perdagangan hari ini jauh lebih kecil dari volume perdagangan hari kemarin. Walaupun grafik akumulasinya masih terlihat naik ke atas, namun grafik akumulasinya masih berada sedikit di atas garis minus angka 200 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham BBSA ini sebenarnya masih cukup besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, yang menandakan bahwa uang investor asing mulai banyak mengalir masuk ke dalam saham BBSA ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 9 November 2020, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.150, menguat 100 poin sebesar 1,65%. Net buy asing pada saham BMRI ini sebesar 39,4 miliar dan merupakan top inflow nomor 5. Harga penutupan saham BMRI ini sedikit berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp6.108. Untuk grafik MACD-nya, secara umum terlihat masih naik ke atas sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai sekarang, seiring dengan kenaikan harga saham BMRI ini. Untuk grafik akumulasinya, secara umum terlihat naik ke atas meskipun sempat beberapa kali agak menurun, dan pada hari ini agak sedikit menurun karena volume perdagangan hari ini jauh lebih kecil dari volume perdagangan hari kemarin. Untuk grafik money flow-nya juga sinkron bergerak naik ke atas seperti grafik akumulasinya. Pada penutupan perdagangan tanggal 9 November 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp2.880, menguat 50 poin sebesar 1,77%. Net buy asing pada saham TLKM ini sebesar 29,6 miliar. Harga penutupan saham TLKM ini berada sedikit di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp2.866 dan harga saham TLKM ini masih berpotensi untuk naik lagi. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan kenaikan harga saham TLKM yang naik banyak sejak tanggal 5 November 2020. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, setelah sebelumnya sempat menurun dalam pada tanggal 4 November 2020. Walaupun grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas, namun grafiknya sedikit berada di atas garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham TLKM ini sebenarnya masih sangat besar sekali. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas pada tanggal 5 November 2020 dan setelah itu bergerak agak naik tipis sampai sekarang. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.